Fitri. Selamat pagi teman-teman Indonesia, selamat kembali menonton Flariana. Kalian pasti sangat penasaran bagaimana mahasiswa di Tiongkok mengikuti kuliah selama pandemi. Untuk menjawab pertanyaan kalian, hari ini aku akan secara khusus kembali ke alma materku dan mengikuti kuliah jurusan bahasa Indonesia di sana. Nah, sekarang sudah jam 8.20, pas waktunya para dosen dan mahasiswa bersiap-siap untuk mulai kuliah. Ayo, kita masuk ruang kelas juga ya. 根据伊斯兰教的这个相关法定的规定，伊斯兰教的新历为伊斯兰教教历9月为斋月，每年的斋戒月。Gimana pendapat Anda sekalian? Kita tidak bisa balik ke kampus dan tidak bisa kuliah di ruang kelas seperti hari biasa. Kami hanya tidak bisa kembali ke sekolah atau universitas, tapi ada orang yang tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa mencari nafkah. Dan ini juga peraturan pemerintah untuk menyelamatkan keamanan pemuda-pemuda. Saya melihat waktu ini, masa ini sebagai kesempatan untuk mempraktikkan disiplin diri. Kalian berbicara. 1. Apakah kalian suka belajar bahasa Indonesia? 2. Kenapa kalian belajar bahasa Indonesia? Saya suka belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat istimewa dan menarik. Bahasa Indonesia tidak begitu sulit. Pemandangan di Indonesia sangat indah. Saya ingin bertamasya ke Bali. Saya ingin melihat gunung berapi di sana. Aku juga suka mendengar. Aku yakin kalian pasti sangat kaget dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut ya. Meskipun terdampak oleh pandemi, tapi mereka tetap mengikuti kuliah secara teratur dan belajar dengan sangat rajin. Nah, karena sekarang keadaan di Tiongkok sudah mereda, aku yakin mereka akan segera kembali kuliah juga. Banyak kegiatan, termasuk kegiatan di kampus, sangat terpengaruh. Kami sejak 2 bulan yang lalu mulai mengajar daring. Paling sulit saya kira adalah kurangnya interaksi dengan mahasiswa. Jadi seringkali saya merasa di dunia ini yang tersisa hanya saya seorang saja. Berbicara sama udara di hadapan dinding putih. Takut ini, takut itu, takut salah bicara, takut cara mengajar, hasil mengajar atau hasil belajar mahasiswa kurang memuaskan. Awalnya saya belum terbiasa ya. Tapi sekarang saya anggap ini asik juga dan sudah mulai menikmati. Saya menangkap kesempatan ini sebagai kesempatan yang bisa meningkatkan kemampuan saya sendiri. Mungkin beberapa pelajaran yang bisa diambil dari contoh di Tiongkok. Dalam situasi sesulit apapun, kegiatan belajar harus tetap berjalan. Kita harus bisa mencari kira-kira alternatif lain apa yang bisa dilakukan. Memang harus belajar bahwa investasi untuk sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting. Berikan semangat kepada teman-teman Indonesia yang sedang berjuang gigih melawan pandemi COVID-19. Sekarang di Tiongkok jumlah orang yang belajar bahasa Indonesia tidak sedikit, maka aku berharap mereka dapat menjadi duta kecil bagi peningkatan hubungan masyarakat antara Tiongkok dan Indonesia. Semoga seperti yang diungkapkan para adik kelas tadi, virus corona dapat secepat mungkin dikalahkan di Indonesia. Dan setelah itu, semoga mahasiswa dari Tiongkok dan Indonesia dapat saling berkunjung dan belajar ke negara masing-masing. Akhirnya, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua teman-teman di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.